Hari ini saya akan melaksanakan posyandu serentak atau gebiar posyandu bersama Bapak Kepala Desa Gunung Sereng. Diadakan memang serentak karena mungkin ada sesuatu atau beberapa pesan dari Bapak Klebun untuk akan disampaikan kepada para ibu balita dan orang tua yang mengantar balitanya ke posyandu. Pesan khususnya mungkin masalah kesehatan, terutama imunisasi dan bagi balita stunting, pencegahan balita stunting. Posyandu serentak ini insya Allah akan rutin diadakan oleh Bapak Kepala Desa per 1 tahun 2 kali. Ini adalah posyandu serentak pertama untuk Bapak Klebun mengadakan kegiatan ini bersama saya Bidan Gunung Sereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sebagai Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kewanyar, Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan gebiar posyandu serentak yang diselenggarakan kantor Bidan Gunung Sereng. Saya menghimbau kepada masyarakat Desa Gunung Sereng, khususnya ibu-ibu posyandu, untuk selalu rutin mengecek kesehatan, karena bagi kami, saya sebagai Kepala Desa Gunung Sereng siap membantu untuk memfasilitasi bahwa mengantar proses kehamilan sampai ke puskesmas atau rumah sakit Kabupaten Bangkalan. Jadi sekali lagi menghimbau dan mengharap kepada masyarakat Desa Gunung Sereng untuk selalu aktif mengecek kesehatan mulai dari kelahiran sampai meranjak ke dewasa dan sampai seterusnya. Itu sangat penting. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidan Lilis Setiawati, Sarjana Sains Terapan Kebidanan, mengabdi di Gunung Sereng sudah hampir 17 tahun, sejak tahun 2006. Kegiatan saya di Gunung Sereng ini banyak, alhamdulillah lancar. Sebagian yaitu kegiatan posyandu balita terutama, terus kelas hamil dan ANC terpadu, juga beberapa posyandu lansia juga. Cuman posyandu lansia kemarin agak berkurang karena pandemi dan alasan lain sebagainya. Kemudian aktivitas lainnya yang saya lakukan di sini yaitu tentang posbindu, pembinaan posyandu, di mana yang hadir biasanya ibu-ibu lansia. Nah, selama ini temuan-temuan yang ada dalam posbindu ini banyak angka kejadian penyakit diabetes atau kencing manis. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat di sini. Karena masyarakat di sini mungkin selera makannya dan pola makannya lebih cenderung lebih ke lemak dan manis.
mungkin di sini menjadi tantangan buat saya juga untuk kedepannya bagaimana memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bahayanya makanan dan pola makan yang tidak sehat yang dilakukan. Aktivitas di dalam masyarakat ini sudah banyak bagus sekali, terutama untuk aktivitas religi, untuk keagamaan, di mana budaya-budaya Islam di sini masih kuat sekali. Alhamdulillah ini atas dukungan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sini ada banyak beberapa pondok pesantren yang juga sangat mengaitkan kebiasaan-kebiasaan religi ini dengan kebiasaan masyarakat. Cuman disayangkan memang pola makan dan pola kebiasaan yang masih kurang sehat. Jadi mungkin kedepannya saya berserta para aktivis ataupun tokoh-tokoh masyarakat di sini akan berusaha memberikan edukasi untuk kedepannya masyarakat bisa mengerti bagaimana pola hidup yang sehat dan pola makan yang bagus, yang sehat juga. Sementara ini untuk posyandu di Gunung Sereng sendiri ada 8 posyandu, di mana balita-balitanya alhamdulillah mungkin dari jumlah balita di Gunung Sereng yaitu 443 balita yang bisa hadir posyandu, insya Allah cuma 50-60% saja. Mungkin kedepannya atas dukungan Bapak Kepala Desa dan tokoh masyarakat juga tokoh agama di sini, alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya akan meningkatkan keikutsertaan para balita ke posyandu agar bisa memenuhi imunisasi dasar lengkap mereka, juga agar tidak terjadi seperti kejadian-kejadian sebelumnya yaitu balita stunting, di mana balita stunting di Gunung Sereng di awal tahun 2000 kurang lebih 2018-19 itu sangat tinggi sekali. Ya, alhamdulillah mungkin dengan ke kelas-kelas balita, kemudian di posyandu-posyandu, ibu balita juga lebih mengerti gimana cara mengkondisikan gizi balita-balitanya agar ditingkatkan menjadi lebih baik. Sehingga kejadian stunting alhamdulillah di sini di Gunung Sereng sudah mulai menurun. Yang menjadi tantangan lain di sini yaitu makanan-makanan yang sehat yang harus diberikan kepada balita itu banyak dipantang. Istilahnya kalau di sini nyege. Nah, nyege ini mungkin masih agak sulit kita masuk untuk memberikan pengertian karena ada hubungannya dengan kejadian saben katanya orang sini, juga olehan, di mana banyak mungkin persepsi masyarakat masih mengatakan bahwa saben dan olehan ini tidak ada hubungannya dengan stunting. Mungkin karena mungkin juga kurang pengertiannya masyarakat tentang kurang gizi atau stunting. Jadi mungkin itu merasa tidak ada kaitannya, padahal itu berkaitan sekali. Ini tantangan juga buat saya kedepannya, mungkin mohon dukungan kepada masyarakat dan pada tokoh masyarakat juga agar pemberian makanan seimbang untuk bayi dan balita lebih diprioritaskan. Harapan-harapan saya ke depannya untuk masyarakat Gunung Sereng, mudah-mudahan dalam tingkat kesehatan bisa lebih baik, terutama di pola makan dan pola kebiasaan sehari-hari, karena masyarakat Gunung Sereng sekarang kebanyakan untuk aktivitas fisik berupa bertani atau kegiatan fisik lainnya yang biasa dilakukan itu sangat berkurang sekali. Mungkin karena perekonomian di Gunung Sereng sudah berbeda dengan dulu. Kalau dulu di sini masyarakatnya sewaktu saya masuk ke sini antara tahun 2006 ke bawah sekitar sampai 2010 itu masih banyak masyarakat Gunung Sereng yang bertani, karena mungkin sekarang banyak yang merantau dan mata pencahariannya sudah keluar wilayah, keluar pulau. Jadi untuk bertani di sini agak
sangat berkurang sekali. Gerak fisiknya mungkin sangat kurang sekali karena sudah banyak orang-orang tua terutama itu sudah pensiun dari bertani. Jadi cuman beberapa orang saja yang bertani. Jadi untuk aktivitas fisik mungkin bisa dialihkan dengan senam lansia di posyandu lansia. Untuk posyandu lansia memang banyak yang belum aktif. Kedepannya insya Allah mudah-mudahan saya bisa lebih giat lagi mengajak masyarakat untuk senam lansia. Untuk posyandu sebelumnya memang alhamdulillah di sini ada dalam bulan ini ada survei kesehatan nasional dari Kemenkes, di mana hasil dari survei itu di satu dusun di Gunung Sereng yang cakupan imunisasinya sangat rendah itu mengatakan banyak di antara masyarakat yang tidak mau imunisasi karena satu panas, nomor 2 karena males, nomor 3 karena takut sakit anaknya, jadi takutnya nanti tidak mau makan tambah. Nah, atau dari kurangnya dukungan suami dan keluarga. Itu beberapa alasan yang ada. Kenapa kok posyandu tidak bisa hadir? Karena ibu yang pintar, orang tua yang pintar itu adalah orang tua yang ingin anaknya sehat, ingin anaknya pintar. Dengan apa? Dengan cara menjaga kesehatannya, dengan mencegah penyakit-penyakit yang memang sudah ada imunisasinya untuk disuntikkan imunisasi agar tidak terkena penyakit yang menular dan bisa dicegah dengan imunisasi. Untuk para orang tua juga, para sesepuh juga mungkin mohon dukungannya agar putra-putri Gunung Sereng, balita-balitanya Gunung Sereng bisa lebih sehat ke depannya melalui kegiatan posyandu ini. Terima kasih untuk para kader-kader saya, dukungannya dan bantuannya. Terima kasih sudah ikhlas, penuh kerelaan hati mendampingi saya posyandu di Desa Gunung Sereng. Saya berharap tetap bersemangat, tetap ikhlas dalam beramal untuk posyandu di Gunung Sereng ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan rizki yang barokah dan rizki yang banyak. Untuk para kader-kader saya, mudah-mudahan selalu semangat, selalu mengajak para ibu-ibu balita dan para orang tua untuk selalu ikut posyandu demi kesehatan anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suani, saya kader dan posyandu Kamboja Desa Gunung Sereng. Saya sebagai kader mulai dari perawan sampai saya sudah punya anak 2. Kesulitan yang saya alami sebagai kader itu mengajak ibu-ibu yang tidak suka diimunisasi rubella, panas, itu kesulitan saya di situ. Terus tapi alhamdulillah setelah berjalan dari tahun ke tahun, alhamdulillah setelah saya menjelaskan sedikit demi sedikit bisa sudah banyak yang karena tahu fungsinya apa itu imunisasi, jadi sedikit demi sedikit sudah mulai banyak, dari tahun ke tahun bertambah, sudah mulai mengerti apa itu pentingnya imunisasi. Kelebihannya ya alhamdulillah semakin meningkat, ibu-ibu yang posyandu yang dulunya sedikit sekarang sudah menjadi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bapak-bapak, ibu-ibu posyandu Gunung Sereng, saya Nur Fadila dari desa, maksud saya dari Kampung Bayi, Desa Gunung Sereng, Koanyar, Bangkalan. Nah, di sini hari ini saya mengikuti program posyandu bulanan untuk anak saya yang sudah berumur 3 tahun. Kebetulan hari ini ada acara khusus dari kepala desa kami yang baru, yaitu Bapak Haji Muhi dan juga istri. Dan sebenarnya untuk posyandu untuk anak saya sudah selesai itu sampai dengan campak yang terakhir, cuman karena mengikuti saran dari bidan desa yaitu Ibu Lilis beserta dengan suami,
Jadi saya tetap mengikuti rutinan posyandu setiap bulan untuk memeriksakan pertama tinggi, kemudian berat badan, dan juga lingkar dada dan lingkar kepala anak saya. Nah, apa tujuannya? Menurut diskusi yang sudah saya pernah lakukan dengan Ibu Lilis, yaitu manfaatnya adalah untuk mengetahui apakah dengan umur anak saya ini sudah mencapai taraf kesehatan yang memang sudah seharusnya, atau apakah anak saya atau anak seorang ibu mengalami stunting atau tidak, atau mengalami kondisi situasi kesehatan, misalkan situasi kondisi kesehatan yang mana harus segera ditangani, seperti misalkan stunting atau lainnya, atau kurang gizi seperti itu. Nah, untuk harapan saya ke depannya, mungkin karena ini untuk bidan desanya sedikit mengalami kendala kesehatan sehingga kami harus mendatangi posyandu di lokasi. Jadi kami harap untuk bidan desa kami bisa segera pulih kembali sehat sehingga bisa mendatangi setiap dusun agar lokasi posyandu tidak begitu jauh. Kemudian untuk perangkat desa kami harap agar rutin untuk melakukan sosialisasi kesehatan, ya, tidak hanya di satu titik saja misalkan untuk hari ini, tapi saya harap untuk kepala desa yang baru ini bisa dengan rajin nanti melakukan sosialisasi kesehatan ke setiap dusun di Desa Gunung Sereng ini, karena ternyata meskipun kita sudah berada di zaman digital ini, tapi masih banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan arti pentingnya kesehatan itu seperti apa. Dan juga dengan adanya masa digital ini, saya harap masyarakat juga bisa mengakses misalkan tentang kondisi kesehatan melalui handphone. Dan saran saya mungkin karena sekarang sudah banyak masyarakat yang mempunyai handphone, jadi mungkin Pak Klebun, ya, kalau istilah orang Madura itu nanti bisa sharing atau mengadakan sosialisasi secara online atau survei online. Jadi untuk mengetahui apakah masyarakat di suatu dusun itu sudah tercover semuanya 99% paling tidak sudah menerima layanan kesehatan dengan layak seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.